pagi untuk seluruh kerabat Realita dimanapun Anda berada. Selamat menjalankan aktivitas tentunya. Edisi hari ini kerabat di 28 Mei 2025 di Rabu pagi. Aida Clarissa kembali menyapa Anda kerabat tentunya dalam rangkaian program Ruang Kabar. Dan seperti biasa di Ruang Kabar ada talk show interaktif yang pada hari ini akan menemani Anda selama formasi 1 jam ke depan. Kita juga mengucapkan selamat menyimak di frekuensi 89.1 Realita FM maupun kerabat Realita yang saat ini juga ingin berinteraksi langsung ataupun meninggalkan beberapa komentar di hari ini kerabat. Aida Clarissa mengajak Anda untuk bergabung dalam rangkaian program talk show edisi hari ini, baik di layanan telepon di 0878 15891 maupun di akun YouTube kami kerabat, di live YouTube kami di Realita Official yang kerabat Realita bisa meninggalkan komentar-komentar di sana juga dan pertanyaan-pertanyaan tentunya untuk narasumber kita pada pagi hari ini. Spesial kerabat Realita karena pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumber dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan dengan tema Pamekasan Raih Penghargaan Kepedulian Pelestarian Bahasa Daerah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kita langsung sapa saja 3 narasumber kita langsung pada pagi hari ini. Ada Bapak Muhammad Alwi selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, ada Bapak Taufik Hidayat selaku Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, dan terakhir ada Bapak Ridwan selaku Kabid di Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana nih kabarnya sebelumnya Bapak-Bapak? Alhamdulillah baik, luar biasa. Semangat karena besok mau libur panjang ya Pak ya. Libur Pak. Ya, kerabat kita akan membahas tentang bagaimana penghargaan yang diraih oleh Kabupaten Pamekasan ini tentunya dalam hal kepedulian terhadap pelestarian bahasa daerah langsung dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan. Nah, untuk kerabat Realita yang penasaran seperti apa juga bisa mengajukan pertanyaan ataupun komentar-komentar Anda di komen YouTube kami kerabat di Realita Official. Langsung saja mungkin kita ke Pak Adis terlebih dahulu ya. Pak Alwi saya panggilnya ya Pak ya. Nah, selaku Kepala Dinas ini bagaimana tanggapannya begitu? Atau bisa diceritakan Pak bagaimana awalnya ini bisa mendapatkan penghargaan dan bisa meraih penghargaan yang bergengsi ini terhadap kepedulian pelestarian bahasa daerah. Silakan Bapak. Jadi Mbak Ayudia Clarissa. Ayu, panggilannya? Ayu. Wong Ayu. Dan juga pemirsa Realita FM 89,1 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin pada hari Senin ya, Bapak Bupati Pamekasan mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, Bapak Profesor Mukti bersama dengan 44 kabupaten kota se-Indonesia. Untuk di Jawa Timur ada 2 kabupaten, yakni Pamekasan dan Banyuwangi. Jadi penghargaan ini dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini dalam hal ini di Badan Bahasa setiap tahun melakukan semacam penilaian ya, bagaimana komitmen setiap daerah itu dalam pelestarian dan pengembangan bahasa. Untuk Madura, bahasa Madura itu dipergunakan di 6 kabupaten. Jadi Kabupaten Sumeneb, Pamekasan, Sampang dan Bangkalan, juga Situbondo dan Bondowoso. Nah, dari 7 kabupaten kota itu, kita Pamekasan dianggap memiliki komitmen dalam pelestarian pengembangan bahasa Madura. Jadi oleh sebab itu Pak Menteri memberikan penghargaan kepada Kabupaten Pamekasan.
Kalau yang Banyuwangi itu terkait dengan bahasa Using, dia sendiri, tidak ada lawannya, tak ada lawan nih. Kalau Pak kita berkompetisi dengan 6 kabupaten kota. Demikian Mbak Ayu. Oke, Ya. baik. Menurut berita yang juga saya baca ini, prestasi ini ternyata juga diraih oleh Pamekasan karena banyaknya anak daerah yang meraih juara dalam FTBI 2025 ya Pak ya. Nah, ada 6 siswa SD dan juga SMP di Pamekasan yang meraih prestasi di ajang FTBI 2025. Nah, kebetulan karena ada Kabid Pembinaan SD dan juga Kabid Pembinaan SMP, kita mungkin langsung dikonfirmasi ini seperti apa. Baik Pak Taufik terlebih dahulu, nanti ke Pak Ridwan selaku Kabid Pembinaan SMP. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Ayu dan pemirsa Ralita FM yang berbahagia pada pagi hari ini. Izin Pak Gadis, tadi disampaikan soal ada FTBI ya Mbak Ayu ya. Betul. Jadi FTBI ini adalah puncak dari upaya RBD, revitalisasi bahasa daerah, yang sebenarnya juga diinisiasi oleh Balai Bahasa. Kebetulan karena kita ada di wilayah Jawa Timur, itu Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Kebetulan juga di Bahasa Madura. Alhamdulillah tahun 2024 kemarin, kalau 2025 mungkin di bulan Agustus September FTBI-nya kita juara umum. Jenjang SD dan jenjang SMP. Kalau di jenjang SD ini kita juara 1 carakan. Ini dari SDN Tobungan 1 atas nama Ananda Silviana Ramadhani. Kemudian juga alhamdulillah kita juara 1 di Pidato. Nah, ini atas nama Hafizah Khaira Lubna, SDN Tanjung 3 Pademau. Kemudian juara 2 Menembang. Ini dari SDN Bukit 1 atas nama Ananda Senja Rofiko. Kemudian juga juara 2 Cerpen atas nama Hilwa Amalina Tohiro, SDN Beturih Pademau. Kemudian juga juara 2 Mendongeng. Ini atas nama Nurul Khomisah Taufikia, SDN Tanjung 3 juga kebetulan. Kemudian juara harapan 1 puisi SDN Tanjung 2 atas nama Anissa Maratriko. Kemudian juara harapan 2 lawak tunggal SDN Maper 1 Muhammad Alvin Fabrian. Nah, sebelum di Jawa Timur kita juga melaksanakan seleksi di tingkat kabupaten FTBI yang juga 7 genre. Juga kami agar berjenjang, agar semangat tinggi di tingkat kecamatan dilakukan seleksi, di tingkat sekolah dijalankan seleksi. Ini betul-betul berjenjang sampai level nasional. Akhirnya Pak Bupati kemarin dapat apresiasi atau penghargaan dari Pak Menteri Mendikdasmen. Begitu Mbak Ayu. Oke, baik. Dari Pak Ridwan sendiri selaku Kabid Pembinaan SMP seperti apa? Terima kasih Mbak Ayu. Terkait dengan lomba, terkait dengan hadiah atau penghargaan yang diterima ini, itu hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Kabid Pembinaan SD, bahwa untuk bidang SMP itu ada beberapa capaian yang tentunya dimulai dari tahapan-tahapan juga begitu. Kalau di tingkat SD itu dimulai dari tingkat sekolah kecamatan, lalu kemudian tingkat kabupaten, maka untuk bidang SMP seleksinya itu tentunya yang pertama diinisiasi oleh MGMP mata pelajaran bahasa daerah, yang di situ kemudian melakukan satu bentuk kegiatan dalam bentuk lomba. Ada 7 lomba tersebut, di mana sekolah-sekolah itu mengirimkan anak-anak yang sudah memiliki prestasi di sekolahnya masing-masing terkait dengan kemampuan bahasa daerahnya, dan juga terkait dengan 7 kegiatan lomba yang dilakukan itu begitu.
Maka ketika diseleksi dihasilkan juara-juara, yaitu dari dari 7 kegiatan tersebut itu kemudian masuk kepada seleksi yang di provinsi. Dan kebetulan untuk bidang SMP itu yang tercatat di saya ada 4, khususnya adalah pada juara 1. Yang pertama adalah juara 1 Carakan Madura dari SMPN 1 Pamekasan atas nama Raisa Faradita. Kemudian yang kedua, juara 1 cerpen dari SMPN 8 Pamekasan atas nama Diva Mardatila. Yang ketiga itu juara 1 tembang macopat dari SMPN 5 Pamekasan atas nama Maulidia Wulandari. Kemudian